Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, senang sekali kajian hati kembali hadir ke hadapan pemirsa. Pasti ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu sama para bunda dan juga para jamaah yang ada di sini. Karena seperti biasa, kajian hati hadir ke hadapannya untuk memberikan banyak sekali ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tema kajian hati kali ini adalah kuhalalkan diriku untukmu demi meraih ridhonya. Masya Allah. Dan seperti biasa setiap tema yang kami hadirkan selalu akan dibuka dengan tausiah yang begitu indah dari Ahilman. Mangga dibuka dengan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Iya Aa. pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat dan kesepakatan yang agung. Al-Quran menyampaikan pernikahan dengan istilah mitsaqon golizo. Saat kita melangsungkan pernikahan, sejatinya kita bukan hanya berjanji kepada pasangan kita bukan hanya berjanji kepada orang tua pasangan kita, tapi lebih dari itu kita sedang berjanji kepada siapa? Kepada Allah. Maka saat kita menikah, kita sedang memastikan kedekatan kita dengan Allah. Karena pasangan kita, jodoh kita adalah dia yang dihadirkan dan ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu pasanganmu. Jangan mudah mencederai dan menyakiti pasanganmu, karena sama dengan ketika engkau menyakiti pasanganmu berarti engkau menyakiti siapa? Allah. Maka dalam pernikahan sering kita bertanya, sekarang banyak orang yang sering membahas tentang nikah. Ada yang disebut dengan nikah siri. Betul? Sifatnya sir, rahasia. Maksudnya apa? Nikah secara tertutup atau sembunyi-sembunyi, tidak menghadirkan catatan hukum dari pernikahan yang dihadirkan. Bahkan juga mohon maaf, ada yang kemudian menikah tanpa wali, nauzubillahi min dzalik. Padahal tidak masuk kategori untuk nikah siri yang dibenarkan jika demikian. Maka nanti kita belajar tentang rukun-rukun dalam menikah. Setidaknya ada 5 rukunnya. 1, ada calonnya, laki-laki ataupun perempuan. 2, ada walinya. Wabil khusus wali dari pihak perempuan. Karena yang akan menikahkan adalah wali dari pihak perempuan. 3, ada saksinya. 4, ada ijab kabulnya. 5, ada maharnya. Calonnya, walinya, saksinya, maharnya, ijab kabulnya. Ini 5. Maka jika ada pernikahan tidak menghadirkan 5 ini, berarti rukun pernikahannya tidak masuk dan dianggap pernikahannya batal karena rukunnya tidak ada. Bahkan mohon maaf, kalau dia sudah punya pasangan, maka nggak boleh dia bilang bujangan. Dia udah selesai, udah jadi duda, mana buktinya? Nggak bisa serta-merta terima begitu saja. Betul apa betul? Pernikahan itu bukan permainan. Pernikahan itu bukan untuk dipermainkan.
Tapi pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral. Perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Maka berjanjilah menikah untuk yang benar-benar serius menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada 3 tujuan pernikahan. 1, menyempurnakan ibadah. 2, menggapai jannah surga. Dan yang ketiga, menemukan berkah. Temukanlah pernikahan terbaik. Temukanlah pernikahan terindah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang menyenangkan di rumah tanggamu. Dan Allah berikan keberkahan mungkin untuk sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah jaga pernikahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Masih di kajian hati. Sekarang kita berikan kesempatan lagi untuk Bunda yang mau tanya, yang sudah siap dengan cerita dan pertanyaannya. Yang di sebelah kanan, yang berkerudung hitam, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Jenny Cortez. Dulu saya dikenal dengan pemain film seksi. Terus saya itu kadang suka sedih ya kalau misalkan dipandang sebelah mata karena pemain film seksi gitu. Kita itu kan kalau berkarir nggak bisa pilih-pilih ya gitu. Sebenarnya sih ya, kalau berkarir pengennya yang baik-baik. Tapi ternyata kan dapatnya memang yang seksi-seksi. Ya sudah, aku jalanin aja hidup itu. Yang penting kan mendapatkan rezeki yang halal menurut aku. Terus ketika aku menjalani karir itu, aku juga sempat ketemu sama seseorang dan mau menikah pada saat itu. 3 hari pas mau nikah aku ngebatalin pernikahan aku. Karena ternyata dia udah punya istri. Dan alasan aku ngebatalin dia udah punya istri sama anak. Karena waktu itu dibilangnya kan single, aku juga udah dikenalin sama orang tuanya. Dan aku gak tahu kalau mereka itu ternyata udah nikah siri. Sampai akhirnya pada saat aku memutuskan membatalkan pernikahan, aku sama laki-laki tuh udah hopeless. Nah, saya mau berkarir aja deh gitu. Terus sampai akhirnya mamaku minta, kamu nikah deh gitu. Mama udah sakit-sakitan. Sampai akhirnya ya udah, aku cari mantan manajerku untuk aku bilang, cariin dong aku laki-laki yang baik, nggak perlu kaya raya. Yang penting dia dari keluarga baik, agamanya bagus gitu. Nah, aku ditemuin lah sama laki-laki itu, Pak Ustadz. Akhirnya kita nikah. Dan aku memutuskan untuk keluar dari dunia entertainment. Karena memang pada saat itu calon suamiku minta untuk aku berhenti karena memang jarang ketemu pada saat itu. Nah, pada saat aku berhenti selama 4 sampai 5 tahun aku berpikir untuk balik lagi ke dunia entertainment. Pada saat aku balik lagi, aku pikir gampang gitu. Oh ya, aku bakal balik dan gampang mulus jalannya. Aku jalanin selama 5 tahun. Ternyata untuk balik lagi ke dunia entertainment itu sulit banget Pak Ustadz. Yang tadinya aku sudah menjadi seorang ibu dengan pakaian yang sopan, kok susah ya image ini ya. Akhirnya aku, oh ya udah deh, aku mau balik seksi lagi gitu. Dan ternyata masih susah juga Pak Ustadz. Soalnya aku berpikir, oh ya mungkin karena badan aku pada saat itu masih gemuk. Jadi mungkin susah. Sampai akhirnya aku depresi. Aku menyalahkan pernikahan. Aku sempat nyesal pada saat itu menikah dan memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment.
Aku nyalain suami aku pada saat itu. Gara-gara kamu karir aku berantakan, gara-gara kamu karir aku hancur. Sampai akhirnya aku berusaha selama 5 tahun sekarang untuk balik ke dunia entertainment ini. Sulit banget jalannya. Semua cara aku udah lakuin. Dari materi, dari waktu. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu aku sholat tahajud. Aku bilang gini, ya Allah, sebenarnya Engkau mau mengajak aku jalan kemana? Memberikan rezeki kemana? Job di JK, main film, atau program TV. Untuk ngelancarin semuanya. Dan pertanyaan aku adalah, bagaimana cara menata hati aku untuk bisa hijrah? Dan bagaimana aku pada saat ingin menutup aurat tapi tidak menutup rezeki aku, dan gimana saya ke depannya untuk tahu bagaimana saya bisa mendapatkan rezeki itu. Bunda, tentang hijrah. Hijrah itu berproses dan berprogres. Hijrah itu melepaskan sesuatu yang tidak baik untuk mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Orang yang berjalan di jalan kebaikan itu pasti mendapatkan ujian. Nabi SAW saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada ujian atau tidak? Ujiannya Nabi harus melepas orang-orang yang dicintai di Mekah. Nabi harus berjalan melalui perjalanan yang sangat sulit. Betul? Nabi harus dikejar-kejar dengan kafir Quraisy. Nabi harus kelaparan, Nabi harus kehilangan, Nabi harus melangkah dalam kegelisahan. Wajar. Tapi kemudian Allah gantikan hijrahnya Nabi. Dari Mekah kemudian Allah berikan Madinah, yang dari Madinah itu Al-Munawwarah, memancarkan cahaya di tempat-tempat yang lain. Tidak mungkin ada Islam sampai hari ini kalau bukan karena hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Betul? Maka kadang kita harus melepas sesuatu yang tidak baik itu untuk Allah gantikan dengan yang lebih baik, tapi memang prosesnya tidak mudah. Maka nanti butuh asupan agar hijrah kita dikuatkan. Apa asupannya? 1, ilmu. Hijrah harus pakai ilmu. Kita butuh dikuatkan dengan ilmu. Karena kalau tidak, perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Overthinkingnya, insecure-nya, curiganya, gelisahnya. Maka diisi dengan ilmu agar ilmu jadi kekuatan. Nanti yang kedua, harus bertemu dengan lingkungan yang baik. Kadang yang membuat kita rapuh karena lingkungan sekitarnya rapuh. Maka harus punya guru yang baik, harus punya teman yang baik. Yang ketika kita futur, ketika kita jatuh, kita balik lagi. Rezeki saya sulit, bagaimana caranya? Nanti Allah akan gantikan. Yang pertama syaratnya harus yakin. Ikhtiar ada 2. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha, sok dimulai. Sekarang ada jualan online, bisa mulai dari situ. Sekarang mungkin bisa jadi reseller, mulai dari situ. Kadang yang membuat rezeki itu datang bukan tentang seberapa baiknya, karena kita tidak tahu kualitas yang mana. Tapi mungkin seberapa banyaknya kita menanam, disitulah nanti Allah lihat ini yang akan panen. Bukankah itu yang Siti Hajar lakukan ketika berjalan sa'i dari Safa ke Marwah? Nabi Ismail kehausan. Apakah Nabi Siti Hajar diam?
Tidak, Siti Hajar mencari air. Dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, sofa ke marwah. Berkali-kali pertanyaannya, airnya ketemu nggak di sofa marwah? Tidak. Di sofa nggak ketemu air, di marwah nggak ketemu air. Ternyata di mana air itu muncul? Dari kaki kecilnya Ismail. Pertanyaannya, bisa nggak Hajar ngomong gini? Ngapain saya bolak-balik? Kalau tahu gini mah, ngapain saya lari-lari dari sofa ke marwah kalau ternyata airnya di kakinya Ismail? Ternyata yang Allah lihat usahanya Siti Hajar untuk mencari air dari sofa ke marwah. Kak Jenny, kita gak pernah tahu dari usaha mana yang Allah hadirkan. Maka teruslah berusaha. Sekarang serius hijrahnya. Jangan setengah-setengah. Boleh jadi yang setengah-setengah itu yang menghambat rizkimu datang dalam hidupmu. Maka nanti dalam berhijrah harus ada yang pertama namanya taubat. Nyesal dulu. Kita dulu punya dosa, kita dulu punya salah. Minta ampun sama Allah. Nanti Allah akan gantikan rezekinya setelah kita bersih dari setiap dosanya. Ingat ini, yang kurang mungkin bukan doamu, tapi yang banyak dosamu. Sehingga dosa itu yang menghambat rizkimu datang dalam hidupmu. Maka nanti Kak Jenny setelah ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Tadi Masya Allah beliau sholat tahajud. Pagi sholat duha, nanti baca Quran, nanti sedekah. Itu amalan-amalan langit yang membuat rizki dekat dengan kita. Ada satu doa. Doa ini agar kita diberikan kekuatan untuk berjalan di jalan hidayah Allah dalam keadaan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kasih sayang dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjuk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami rasakan. Amin. Baca doa ini, amalkan doa ini. Doa ini ada di Quran surat Ali Imran ayat 8. Semoga Allah menguatkan hati kita. Kak Jenny terima kasih, kuat, semangat, salam buat keluarga. Insya Allah. Aku mikir dosa apa yang aku lakuin. Ya mungkin karena aku dulu main film yang seksi-seksi, bisa jadi itu. Tapi pada saat aku ngerubah image pun menjadi wanita petualang pada saat itu, ya tetap image-nya tetap orang lihatnya seksi kan. Pada saat sekarang udah menjadi ibu, pakaian sopan, malah tawaran kerjaan gak ada. Akhirnya sekarang aku balik lagi ke seksi lagi. Tapi sama juga, makanya aku mikir, ini tuh Allah mau ngasih rezeki aku kemana gitu sebenarnya. Ya, kalau dari Pak Ustadz bilang, kalau mau hijrah tuh kan jangan setengah-setengah, terus jangan berprasangka buruk sama Allah. Mungkin ini kenapa rezeki aku susah, kata Pak Ustadz kan mungkin ada dosa-dosa di masa lalu yang lagi dibersihkan gitu.